Doakan Mami itu supaya kehamilannya diberikan kelancaran sampai proses kelahiran. Tidak ada orang yang tidak sedih ketika kehilangan. Kehilangan siapapun. Tapi kita berusaha, emang udah waktunya Allah panggil, harus diikhlas. Dari usia 2 tahun setengah dimulai. Pasti ya stimulusnya sudah dari sejak kandungan dan sebagainya. 2 tahun setengah dimulainya seperti apa ya? Jadi pada saat usia 2 tahun setengah, pertama kita kenalkan tauhid dulu Kak Aska. Kita kenalkan siapa itu Tuhan Siapa kita. Allah. Siapa Allah, siapa pencipta kita. Tugas kita apa sih di bumi ini? Terus kita diciptakan untuk apa gitu kan. Terus siapa itu malaikat, apa tugasnya malaikat. Ketika dia udah tahu, dia sudah mengenal, dia akan tahu siapa yang menciptakan kita gitu. Dia apa tugas kita. Jadi kita ajak sholat. Ya, jadi sudah sampai sekarang pun ketika abinya juga udah nggak ada di rumah, sudah otomatis sendiri sholat. Sudah sadar. Karena tanpa disuruh. itu sudah tahu untuk apa, siapa yang meminta. Iya. Bukan ayahnya lagi yang meminta, tapi Sudah. sang pencipta. Wah. Sudah dari kecil, jadi walaupun kita nggak suruh udah sholat, udah bangun, udah kalau kita tinggal dia yang nangis. Itu yang namanya anak mandiri itu justru seperti itu ya. Iya. Tidak hanya bisa mandi sendiri, makan sendiri, tapi melakukan Mandiri ketika dia ibadah. sudah bisa beribadah sendiri, Betul. itu ya baru dinamakan mandiri. Setuju. Tapi cara penyampaiannya gimana ke anak 2 tahun setengah? Jadi ketika ngelihat ke alam sekitar, Aska itu ada petir, itu pecutnya malaikat. Aska misalkan kalau kamu nggak sholat, nanti malaikat bisa marah gitu kan. Mulai dikenalkan siapa malaikatnya gitu kan. Malaikat Jibril tugasnya apa, dirinya tugasnya apa. Dengan gayanya, dengan cerita kepada anak. Ketika setiap pokoknya pengenalan alam sekitar jadi kita kenalkan. Jadi bukan berarti, wah ada petir itu raksasa sedang marah. Yang dilakukan oleh orang tua pada umumnya biasanya kan ya. Jadi ketika memegang Al-Quran pun tahu itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikatnya dan itu petunjuk untuk manusia. Jadi sudah tahu. Jadi menghafal pun ya dia dengan kesadaran juga jadinya. Dengan kesadaran. Masya Allah. Di sini ada maminya juga ya. Mami, sehat? Alhamdulillah. Lagi hamil kan ya? 3 bersaudara. Aska, itu hamil. Yang satu lagi kok nggak kelihatan? Satu lagi udah almarhum, udah meninggal. Oh, yang meninggal pas bayi ya? Ya, yang umur 4 bulan setengah. Boleh ceritakan lagi kenapa saat itu? Jadi waktu itu kan lagi panas terus Kak Irfan. Umur 4 bulan setengah, panas nggak turun-turun, yang panas hanya kepala saja dan tangan. Kita bawa ke dokter, terus kata dokter pencernaan. Sudah pulang dari rumah sakit, masih nggak ada turun. Jadi kita kasih obat, adem tapi udah selesai obatnya habis, panas lagi. Terus pindah lagi rumah sakit, katanya radang. Terus masih kurang ini, pas lagi gejala terakhirnya pulang dari rumah sakit kedua, itu kejang sebelah. Saat itu usia berapa? 4 bulan setengah. Terus ini kan itu sebelum dari rumah sakit sebelumnya itu dicek darah semuanya nggak ada masalah. Itu juga di rumah sakit sempat ditolak. Jadi ini nggak apa-apa kok, udah sehat kok anaknya. Nggak Pak, tolong dicek lagi saya bilang. Saya yakin ini ada ini nggak apa-apa udah. Jadi disuruh pulang. Padahal udah kejang-kejang sebelah. Itu waktu itu masih kondisi karena udah dikasih obat belum kejang itu. Jadi karena udah dikasih obat jadi adem, dokter kira darah bagus, semua bagus. Ini karena baru dikasih obat dok gitu kan. Terus kata dokternya, ya udah pulang, ya udah kita pulang, pindah lagi rumah sakit. Nah karena malam kejang, nah pada saat kejang itu baru saya minta di scan otak. Ya karena masuki hari libur, Sabtu Minggu, ya akhirnya prosesnya yang lama ketemu hari Senin. Senin juga baru diinfo kalau scan-nya rusak. Jadi lama dari tindakan scan rusak, saya minta pindah scan kepala. Hari Selasa dapat izin scan, Rabu scan, Kamis keluar hasil, tapi udah drop. Hasilnya kelebihan cairan otak. Hidrosefalus. Ya, baru tahap awal. Tahap awal. Jadi di usia 4 bulan. 4 bulan setengah kan. Saat itu Aska usia berapa? Aska sekitar 4 tahun setengah ya.
4 tahun setengah mau 5 Aska saat tahun. itu masih ingat nggak? Kamu punya adik ingat? Ingat. Ingat? Lagi lucu-lucunya soalnya. Iya ya. Iya. Nah terus udah gitu, ketika meninggal katanya Aska sempat nggak tahu dulu awalnya. Iya, jadi kita biar nggak ngeliat dulu, biar takutnya shock ya kan. Soalnya dia sayang banget sama adiknya. Terus ketika jenazahnya datang ke Aska juga langsung shock. Ketika jenazah datang ke rumah. Iya. Langsung, ini kenapa ya katanya. Enggak apa-apa ya bilang. Ya kamu udah dipanggil sama Allah. Untung alhamdulillah Aska nangis cuma sekitar setengah jam lebih. Nggak sampai 1 jam sih. Tapi alhamdulillah akhirnya ngerti, kita diberi pengertian. Dan saya mengerti posisi ayah saat itu. Ayah sedih sekali pasti. Tapi di depan Aska, anak ayah yang satu lagi harus membesarkan hati anaknya juga. Jadi harus Ya. berusaha kuat di depan Aska. Dan alhamdulillah tauhid di hati Aska sudah tertanam. Ketika maut menjemput makhluk hidup, ya memang makhluk hidup ada masanya. Tanpa sabab musabab. Bayi 4 bulan bisa meninggal. Kakek-kakek 80 tahun kok gak meninggal bisa. Yang sakit bisa meninggal. Yang sehat juga bisa meninggal. Tak perlu menunggu tua, tak perlu menunggu rentak, tak perlu menunggu sakit. Kapanpun kita bisa meninggal. Betul ya Pak. Kalau handphone ada lowbatnya. Tapi kalau kita bisa tanpa lowbat bisa langsung mati. Bisa. Siapa nama adiknya? Zahida Nur Alfiah. Alhamdulillah Allah insya Allah memberikan adik lagi ya. Dan almarhum adik kamu sudah menunggu di akhirat insya Allah. Apa yang disampaikan kepada Aska saat itu? Saya bilang ke Aska, emang semua makhluk hidup itu pasti akan bertemu sama Allah. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Sudah saya tanamkan dari kecil. Ya. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Tugas kita di sini hanya tugas kita untuk beribadah. Aska tahu. Dan di sini pun masuk di sini pun saya sudah tanamkan ke Aska. Kita ke sini tugasnya hanya untuk berdakwah. Ya. Tidak ada sedikit pun untuk berkompetisi Ya. segala macam. Jadi Biar Allah alhamdulillah yang Aska mengatur itu semua. mengalir, dia nggak pernah tegang, nggak pernah Ya, apa ya. jadi. Peluk mami Ki. Doakan mami itu supaya kehamilannya diberikan kelancaran sampai proses kelahiran. Mudah-mudahan bayinya juga lahir dalam kondisi sehat walafiat. Ya, sini lagi Aska. Tidak ada orang yang tidak sedih ketika kehilangan. Kehilangan siapapun. Tapi kita berusaha, emang udah waktunya Allah panggil, harus diikhlas. Emang udah kita harus ikhlas, kalau kita nggak boleh kan terlalu Berlarut-larut berlarut-larut. dalam kedukaan. Boleh kita menangis sesaat. Betul. Ya. Setuju. Boleh. Manusiawi. Menangis sesaat tapi tak boleh berlarut-larut. Tauhid benar-benar tanamkan kepada anaknya.
salah seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya Thalhah radhiyallahu an. Dia pamit kepada istrinya. Hari awal-awal istri melahirkan seorang anak yang ditunggu-tunggu. Dia pamit untuk berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai berjihad, yang pertama terbayang, dia ingin melihat sang anak yang pas dia berangkat baru lahir. Malam itu sang istri berdandan dengan secantik mungkin. Dia menyambut kedatangan sang suami yang baru pulang dari perang. Disambut, dipeluk, dicium. Dia berkata, sang istri berkata, "Wahai suamiku, kalau ada orang menitip barang kepadamu, lalu orang itu mengambil lagi barang itu, apakah engkau kembalikan?" "Iya, pasti aku kembalikan, karena ia bukan milikku." "Ayah," kata sang istri, "titipan Allah itu sudah Allah ambil kembali, karena dia pemiliknya." Dan malam itu kemesraan dan kesedihan bercampur. Terjadilah indahnya sebuah keluarga di malam itu. Kemudian sang ibu hamil kembali. Rasulullah mendoakan sang anak dalam kandungan. Dialah yang kemudian menjadi generasi baru yang hebat, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayah telah ridha dengan apa yang Allah ambil. Dia adalah milik Allah. Dan Allah telah menitipkan kepada ayah sebentar. Tapi dia telah menunggu ayah di surga. Sekarang ayah dan bunda dan Aska, kamu sekarang berjuang. Nanti ketika sampai di pintu surga, dia akan menyambutmu. Sekarang dia sedang menunggumu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Insya Allah ini ada yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih, Bu Amir.